Ini adalah lensa IFM 32mm f1.4, sebuah lensa native untuk kamera mirrorless APS-C dari Canon yang harganya tuh paling mahal. Harga barunya sampai sekarang itu sekitar 7.500.000-an. Harganya lumayan ya jika dibandingkan sama lensa kompetitornya seperti lensa Sigma 30mm f1.4 dengan harga sekitar 4,7 jutaan. Dan ada juga lensa Viltrox dengan 33mm f1.4 dengan harga sekitar 3,4 jutaan. Di video ini, saya mau share impresi saya setelah mencoba menggunakan lensa ini saat pengambilan video dan dipasangkan di kamera saya, yaitu Canon EOS M50 yang sedang saya pakai syuting di video ini. Gimana? Penasaran? Yuk kita intro dulu. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Niko. Di channel ini saya suka sekali membahas tentang video dan teknologi. Jadi jika kamu suka dengan tema kontennya, ayo dong subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan dengan konten-konten saya selanjutnya. Teman-teman, disclaimer dulu nih, saya tuh tidak memiliki lensa ini. Ini lensa saya sewa selama 1 hari untuk project video saya. Soalnya saya tuh penasaran, habisnya jarang banget sih lensa ini dibahas untuk pembuatan video di YouTube. Rata-rata reviewer yang bahas lensa ini tuh kebanyakan untuk fotografi. Reviewnya itu seperti cek ketajaman fotonya dari ujung ke ujung foto. Jadi saya tuh bingung, buat video tuh gimana sih kualitasnya? Oke, pertama kita bahas dulu yuk dari bodinya. Bodi ini bisa dibilang compact banget ya. Padahal lensa ini tuh memiliki focal length 32mm dengan bukaan terbesar yaitu f1.4. Dan sudah ada autofokusnya. Bobotnya tuh padat dan beratnya sekitar 235 gram. Filter thread lensa ini berukuran diameter 43mm. Ukuran filter ini tuh sama persis dengan lensa favorit sejuta umat user APS-C mirrorless Canon, yaitu lensa IFM 22mm f2. Jadi nih, buat teman-teman yang sudah punya ND filternya untuk lensa 22mm, bisa juga dipakai untuk lensa 32mm ini. Lalu untuk aperture blade-nya ini berjumlah 7 blades. Nah, lalu pada bagian samping ini ada switch untuk memilih jarak fokusnya. Jadi bisa dipilih nih mau mode full atau 0,5 m sampai dengan infinity. Lensa 32mm ini tuh kalau misalnya kita bandingkan ke kamera full frame, berarti hitung aja 32mm dikali 1,6. Jadi lensa ini tuh bisa dibilang lebarnya mendekati seperti lensa 51mm di full frame. Ketika saya coba pertama kali nih pasang lensa ini, hal pertama yang saya coba tuh adalah autofokusnya. Enak nggak sih jika dipakai di kamera Canon EOS M50? Nah, dalam pengetesan saya, ternyata lensa ini walau autofokusnya akurat, tapi ternyata perpindahannya itu cukup lambat ya. Saya tuh nggak bisa mengatur kecepatan autofokusnya di kamera saya gitu. Lalu begitu saya menggunakan fast tracking ke wajah saya, teman-teman nih bisa lihat nih di videonya, kalau fokusnya itu butuh waktu mengejar apabila saya posisinya maju mundur ke kamera ya. Akan tetapi kalau misalnya saya ke kiri dan ke kanan, sepertinya tidak ada masalah. Nah, sekarang untuk kualitas videonya, saya cuma bisa bilang nggak heran kalau lensa ini tuh harganya sampai 7 jutaan. Soalnya pas saya tes di luar pada malam hari di jalanan tuh, gambarnya bagus banget. Gimana ya, di bukaan f1.4, video malam hari itu sama sekali tidak kelihatan gelap. Nah, kalau misalnya lensa ini kita arahkan melawan cahaya ya, misalnya ke arah lampu, flaringnya walaupun tetap ada tapi tidak terlalu banyak. Lalu lensa ini tuh sebenarnya tidak memiliki IS ya pada lensanya. Tapi ketika saya coba panning nih, dalam keadaan kamera saya dinyalakan digital stabilisasinya, lumayan cukup stabil kok videonya.
Nah, ini dia kalau misalnya kita mencoba untuk nge-vlogging jika tangan langsung lurus ke kamera ya, jika kita menggunakan lensa IF M32mm f1.4 emang nggak cocok untuk vlogging. Kenapa? Sebab yang kelihatan tuh cuma muka gua doang. Kecuali ya teman-teman suka lihat ini ya, bokehnya tuh kelihatan banget sumpah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mundur sekitar 2,5 meter seperti ini, nah tampilannya bagus banget nih. Padahal ini lagi di malam hari, low light, tapi karena bukannya f1.4 gambarnya jadi bagus banget kayak gitu ya. Ini bisa dibilang keunggulan lah jika kita menggunakan 32mm f1.4 seperti itu teman-teman. Oke, itu dia impresi saya mengenai lensa IF M32mm ini saat dipasangkan ke Canon EOS M50. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apakah lensa ini tuh layak dibeli untuk pembuatan video bagi EOS M Shooter? Nanti tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya tuh ingin sekali dengar pendapat dari teman-teman semua. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman ketika ingin memiliki lensa ini. Nah, Niko undur diri. Ja matane.